ketiga integrasi, yang keempat sistem pendukung, dan yang terakhir dampak institusional dan teknik. Baik, dari materi yang saya jelaskan ada yang bertanya? Jika tidak ada, saya lanjut kepada materi yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah pendekatan kurikulum kreatif. Adapun langkah pertama yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu menetapkan norma dan unsur minimum dengan mempertimbangkan standar kemampuan siswa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan. Apabila ada materi yang belum dipahami, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada pemateri. Baik teman-teman sekalian, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi mengenai kelebihan dari model pembelajaran pendekatan kurikulum kreatif. Jadi, kelebihan dari model pembelajaran pendekatan kurikulum tersebut yang pertama adalah dalam setiap tahapan kegiatan siswa terlibat aktif secara intelektual maupun emosional. Yang kedua, mencapai dampak instruksional memungkinkan terbentuknya dampak pengiring. Yang ketiga, siswa dapat mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan sumber belajar. Yang keempat, kreativitas terpacu untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan pemahaman konsep yang sedang dikaji melalui kegiatan rekreasi. Dan yang terakhir adalah memungkinkan dilakukan penilaian proses dan hasil belajar secara utuh dan komprehensif sepanjang kegiatan pembelajaran berlangsung. Baik, jika ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan, saya persilakan. Tidak ada pertanyaan? Baik, saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan materi. Baik, saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi, di mana saya akan menjelaskan tentang kelemahan model kreatif produktif. Adapun kelemahan dari kreatif produktif adalah satu, memerlukan kesiapan guru. Yang kedua, memerlukan adaptasi pendidik. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang dan singkat atau fleksibel. Baik, itu saja materi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada saudari Asbiati saya persilahkan. Baik, mengenai materi yang telah disampaikan tadi, di sini saya akan mengajukan pertanyaan terkait bagaimana pentingnya pendekatan kurikulum kreatif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Di mana pentingnya model pembelajaran pendekatan kurikulum kreatif adalah untuk mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran yang mendorong seseorang untuk berupaya menemukan kreativitas yang baru tanpa takut atas kegagalan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya terima dengan baik. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan. Dengan kesimpulannya adalah dalam sebuah teori belajar dan pembelajaran, belajar kreatif adalah sebuah proses yang sangat kompleks yang terjadi pada semua orang, yang berlangsung sepanjang hayat. Dengan munculnya gejala ini, menuntut guru untuk dapat memilih dan menciptakan pembelajaran yang mampu mengintegrasikan ke dalam konteks kehidupan nyata.